Fani Nurmawati dari kelas 10 TJKT 2, asal sekolah dari SMK Negeri 2 Purwakarta. Saya lahir di Purwakarta pada tanggal 7 Agustus 2009. Saat ini saya tinggal di Babakan Cikau, Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan pribadi saya serta menjelaskan materi-materi jaringan komputer yang akan saya jadikan sebagai konten pembelajaran, khususnya dalam bidang teknik komputer dan jaringan. Sebagai pribadi, saya adalah seorang yang bertanggung jawab, disiplin, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, terutama dalam bidang teknologi dan jaringan komputer. Saya senang mempelajari hal-hal baru, khususnya yang berkaitan dengan komputer, jaringan, dan konfigurasi perangkat jaringan. Hobi saya adalah membaca dan menari, dan juga saya sangat tertarik di bidang komputer dan jaringan. Melalui hobi tersebut, saya belajar untuk lebih fokus, konsisten, dan terus mengembangkan kemampuan diri. Saya juga terbiasa bekerja secara mandiri maupun dalam tim, karena menurut saya kerjasama sangat penting dalam dunia teknologi, khususnya saat membangun dan mengelola jaringan komputer. Kepribadian ini menjadi modal utama saya dalam mempelajari jurusan TKJ, karena jaringan komputer membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan logika berpikir yang baik. Alasan saya membuat konten pembelajaran ini adalah untuk membagikan pemahaman dasar hingga lanjutan tentang jaringan komputer, sekaligus melatih kemampuan saya dalam menjelaskan materi secara runtut dan mudah dipahami. Saya berharap konten ini dapat membantu pelajar, pemula, maupun siapa saja yang ingin memahami jaringan komputer, khususnya materi TKJ. Materi pertama adalah Network Fundamental. Materi ini membahas konsep dasar jaringan komputer, seperti pengertian jaringan, fungsi jaringan, jenis-jenis jaringan, topologi, serta perangkat jaringan. Network Fundamental merupakan fondasi utama sebelum mempelajari konfigurasi jaringan lebih lanjut. IP address dan subnetting. IP address berfungsi sebagai alamat identitas perangkat dalam jaringan, sedangkan subnetting digunakan untuk membagi jaringan menjadi beberapa bagian agar lebih efisien. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar dalam perancangan jaringan skala kecil maupun besar. Pada materi pengenalan dan basic Cisco, saya akan membahas perangkat Cisco, perintah dasar, serta simulasi penggunaan Cisco Packet Tracer. Kemudian dilanjut dengan materi switch, yaitu perangkat yang berfungsi menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal. Materi berikutnya adalah VLAN dan Turking. VLAN digunakan untuk memisahkan jaringan secara logis maupun berada dalam satu switch. Turking berfungsi untuk menghubungkan VLAN antar perangkat jaringan. Kemudian dilanjutkan dengan menghubungkan antar VLAN agar perangkat dari VLAN yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Materi remote access membahas cara mengakses jaringan dari jarak jauh dengan aman. Selanjutnya, VLAN Turking Protocol digunakan untuk mengelola VLAN secara terpusat, sehingga konfigurasi menjadi lebih efisien dan terorganisir. Pada bagian keamanan, saya akan membahas port security yang berfungsi membatasi perangkat yang dapat terhubung ke switch. Kemudian ada spanning tree protocol yang berfungsi mencegah looping jaringan. Selain itu, Ether channel digunakan untuk menggabungkan beberapa link agar bandwidth lebih besar dan stabil. Materi routing dibagi menjadi dua, yaitu static routing dan dynamic routing. Dynamic routing meliputi EIGRP, OSPF, dan BGP yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam pengiriman data antar jaringan. Router ini sangat penting dalam jaringan berskala besar, seperti perusahaan dan internet. Materi terakhir adalah Access Control List atau ACL. ACL digunakan untuk mengatur hak akses pengguna, menentukan siapa yang boleh atau tidak boleh mengakses jaringan tertentu, sehingga keamanan jaringan lebih terjaga. Demikian perkenalan diri saya beserta gambaran materi jaringan komputer. Saya berharap melalui konten ini saya dapat belajar lebih dalam tentang jaringan komputer, sekaligus memberikan manfaat bagi orang lain. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum